Selamat. Yang dipanggil kan Jessie. Selamat pagi. Selain Jessie ya. Sudah. Selamat pagi Papa. Hari ke-6. Hari ke-6 gitu. Baca. 2 Samuel 9 ayat 13. Bahasa Samuel 9 ayat 13. Sampai Satu ayat doang. Kan sisa satu Pak. astaga. Mephiboset tinggal di Yerusalem karena ia terus makan di meja raja dan lumpuh pada kedua kakinya. Dia cuma kasih tahu dia tinggal di Yerusalem. So Mephiboset dwelt in Jerusalem, for he did eat continually at the king's table, and was lame on both his feet. So Mephiboset tinggal di Dwell in Yerusalem. Jerusalem. Dwell di Jerusalem. Continue. Karena cuma satu kita hafalin gimana? Lengkap. Mephiboset tinggal di Yerusalem karena ia selalu makan di meja Raja raja selamanya. Continually. Iya. terus. Karena ia terus makan di meja raja dan lumpuh pada kedua kakinya. So Mephiboset dwelt in Jerusalem. So Mephiboset dwell in Jerusalem Mephiboset tinggal di Yerusalem and For he did Karena continually ia terus eats for he makan did di meja raja continually eat in at apa? at the king's table At the king's table. and was lame on both his feet Apa? Bilang. and was lame Both. on both his feet dan lumpuh pada kedua kakinya. Dan For lumpuh. he did. Nah, dan lumpuh pada kedua kakinya. For he did continually. For he- Demikian Mephiboset tinggal di Yerusalem sebab ia selalu makan di meja raja dan kedua kakinya lumpuh. Melalui laporan-laporan dari musuh-musuh Daud, Mephiboset telah dituntut untuk menyimpan prasangka yang kuat terhadapnya sebagai perampas. Tetapi penerimaan raja yang murah hati dan sopan terhadapnya serta kebaikannya yang terus-menerus memenangkan hati orang muda itu. Artinya Iya, dia dulu dia mikir wah Daud Daud jahat. itu jahat. Ini kayak yang selama ini kita pelajari ya, Mas. Daud itu jahat. Jadi Daud Waduh, itu jahat. adalah memandang Tuhan toh. Jadi raja kan tuan ya. Jadi ini kita bikin sebuah hubungan yang Bapak ingat itu dari buku Divine Pattern of Life. Jadi hubungan itu kita memandang Bapak ada sumber, ada saluran. Sumber itu kita lihat di sini sumber dari sebuah negara itu sumbernya siapa? Sumbernya adalah raja kan? Pemimpin. Iya. Dan saluran untuk memberi berkat itu adalah rakyat. Nah, jadi kayak Oh, tuh. Bapak Tung. itu pemberi berkat, salurannya anak. Suami pemberi berkat, salurannya adalah istri. Apalagi pimpinan negara, salurannya yang memberi berkat itu adalah salurannya adalah para rakyatnya. Rakyat kemana? Rakyat ke seluruh. Bapak pernah baca seperti itu? Saya belum selesai bacanya. Iya. Oh, belum. Ia menjadi sangat terikat pada Daud dan seperti ayahnya Yonatan, ia merasa bahwa kepentingannya adalah satu dengan kepentingan raja yang telah dipilih Allah. Daud dirawat Mephiboset karena kita harus memperlakukan satu sama lain. Mephiboset Tapi lebih tepatnya pada pandangan Mephiboset yang mana bukan perampok. Jadi Tuhan itu nggak pernah merampok. Raja nggak pernah merampok ya rakyatnya. kan mesti mikirnya gini loh, apa namanya, oh Daud itu kejam, dia merebut tahtanya orang tuaku sampai bapakku mati.
kan yang ada di pikirannya dia, karena kan dia lumpuh dari umur 5 tahun ikut inang pengasuhnya toh. Jadi kan mungkin dia hanya mendengar. Dia juga melihat akibat yang dideritanya gara-gara orang tuanya serangan itu, maka dia harus juga menerima enggak, dia tetap hidup tapi lumpuh. Tapi kan serangannya bukan dari Daud. Oh iya, gara-gara Bukan dong. bukan Serangannya kan itu, bukan dari itu Daud. dari Tapi kan orang itu dia enggak lihat, dia lihatnya lebih ke tahtanya, keturunannya dia diambil alih oleh Daud. Ya kan, yang bukan apa-apanya, sama sekali enggak ada darah kan sama Saul ini. Terus dia jadi hidup lumpuh karena tinggal sama inang pengasuhnya pun jadi hidup kekurangan toh pastinya toh. Dia mikirnya cuma di sebatas itu karena dia ndak bisa untuk pergi ke sana, cuma bisa mendengar. Kayak kita kalau kita nggak koreksi, nggak cari tahu sendiri seperti yang Papa selalu bilang loh, jangan percaya sama Papa, cari tahu sendiri. Kalau kamu bisa membuktikan lah, kamu baru boleh percaya. Nah kan, tapi Mephibosheth ini kan keadaannya kan dia lumpuh kalau cuma satu masih bisa ya jalannya. Tapi ini kan udah dua-duanya. Dia hanya bergantung pada orang-orang yang mampu menandu dia untuk mencari tahu misal. Tapi kan dia aja orang miskin, siapa yang mau nandu dia? Nah, tapi dengan kemurahan hati Daud, dia nyari tahu, dengan kasihnya Daud, dengan cintanya Daud, dengan kebaikannya Daud. Karena apa? Karena dia pegang janjinya. Ya, jadi kayak lihat, karena kasihnya Bapa sama kita, Bapa berjanji sama kita, Bapa lakukan apa yang emang harus Bapa lakukan gitu. Maksudnya dilakukan untuk kita gitu, karena kasihnya Bapa semuanya dilakukan untuk kita. Kita bisa lihat dari situ. Jadi kan kayak kita kan juga orang yang lumpuh kan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngelihat kasihnya Bapa, nggak bisa lihat, nggak bisa apa-apa, cuma bisa pasrah doang kan. Dan Tuhan lah yang membuat kita itu meskipun itu lumpuh tetap berada di dalam perlindungan. Jadi Tuhan yang bawa. Kita bisa posisikan diri kita itu ada yang bawa mah. Ada yang bawa. Bisa nggak Mephibosheth berjalan dari rumahnya ke mejanya sendiri aja? Enggak. Pasti ada yang mengangkat, ya, untuk bisa datang. Artinya di sini penginjilan itu seperti itu ya, Mah. Penginjilan itu seperti itu. Ada orang-orang seperti siapa? Zat, depannya Zat itu apa? Ziba. Yang adalah saluran ya, kita bisa bilang salurannya ya. Saluran untuk mengasihi Mephibosheth. Ya. Kalau nggak ada salurannya, bisa nggak raja langsung ngangkat gitu, bisa nggak? Ya, dia nanti akan kebanyakan itu ya. Dia nanti akan juga nggak dihormati toh. Kalau seperti itu. Tapi dengan adanya hamba yang mengasihi raja, menunjukkan dia lebih dihormati ya lagi, bapaknya kan lebih dihormati. Jadi setiap hari itu bisa kita pikir itu Mephibosheth itu diangkat, ya, nggak ada kursi roda toh, diangkat ke kursi untuk sama-sama makan di mejanya raja itu. Setiap hari dilakukan seperti itu. Kalau nggak ada ya seisi yang ada di rumahnya Ziba itu yang membantunya. Terus ada yang dibaca? Nah, di peristiwa ketika Tuhan Yesus berada di
dunia pun itu ditunjukkan bagaimana orang-orang yang bertindak seperti Siba saat membawa orang lumpuh datang kepada Tuhan Yesus. Ingat toh? Ada orang lumpuh yang dibawa, digotong sama 4 orang, dan di situ yang dibawa itu sekasurnya digotong sama 4 orang, dan sampai karena nggak bisa nyampe pada tempatnya Tuhan Yesus, sampai rumahnya itu dibolong supaya bisa diturunkan dari atas. Ya, karena penuh, rumahnya penuh, nggak bisa lewat, akhirnya lewat atas, atapnya dibolong, terus diturunkan ke tengah-tengah, dicopot. Nah, cara-cara seperti itulah yang mengingatkan bahwa Injil itu diberikan melalui saluran orang-orang yang mengasihi orang yang mau diselamatin. Nah, Siba itu apa nggak mengasihi? Dia menjalankan itu karena dia mengasihi, karena dia bisa melihat kasihnya raja. Dan dia melakukannya dengan sukacita, nggak terpaksa. Dia membantu sesama untuk bisa mengenal raja yang lebih mengasihi. Ya, tuh. Ada lagi tambahnya? Carol ada? Enggak. Jadi Mephibosheth itu punya, kalau di manusia itu dosa kan, berarti itu adalah apa, permusuhan dengan Tuhan. Jadi awalnya juga Mephibosheth itu permusuhan dengan Daud. Ya. Tapi di akhirnya ini dia tahu, dia jadi melihat bahwa selama ini bukan seperti itu yang dia lihat. Bahkan dia mengembalikan, dia melakukan kebaikan dan mengangkatnya menjadi seperti anak raja. Itu Pak. Itu aja. Ngapalin itu katla gitu. Apa itu? Kayu, api. Katla, kayu, api. Nah, di sini ada kata kunci lumpuh sama L itu apa L? Logam. Ada kata apa? Lumpuh sama kaki. Ketika Papa cari lumpuh sama kaki di Perjanjian Baru, ketemu di Ibrani 12 ayat 13. Ayatnya sama ya, sama-sama 13. Dibilang di situ. Iya. Dan buatlah jalan lurus bagi kakimu, supaya yang pincang tidak sampai, supaya yang lumpuh tidak sampai keluar dari jalan, tapi menjadi sembuh. Kalau ayat sebelumnya, memang setiap didikan pada saat diberikan tidak mendatangkan sukacita melainkan dukacita, namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan kedamaian bagi mereka yang dilatih olehnya. Oleh karena itu, kuatkanlah tangan yang terkulai dan lutut yang goyah. Dan buatlah jalan lurus bagi kakimu, supaya yang lumpuh tidak sampai keluar dari jalan, tetapi menjadi sembuh. Hiduplah dalam damai dan kekudusan dengan semua orang. Hiduplah dalam apa? Peace, ya.
dalam damai kan, dan kekhususan dengan semua orang, karena tanpa itu tidak ada yang akan melihat Tuhan. Tanpa Mephiboset yang berdamai dengan rajanya, tanpa Mephiboset, tanpa Siba ya. Siba itu jelas-jelas dia hambanya siapa? Saul pertama. Ya. Iya toh. Berarti dia itu kan harusnya benci ya sama Daud. Tetapi karena dia peace, dia itu berdamai juga dengan Daud, Dan dia tahu mungkin juga kan, dia ngerti Daud itu baik orangnya. Tahu dia. Nah itu. Dia tahu, maka tanpa ada orang yang seperti Siba itu tidak mungkin Mephiboset bisa melihat raja. Ya. Jadi kita harus memperhatikan itu ya. Di ayat berikutnya, perhatikanlah supaya jangan ada di antara kamu yang gagal dalam anugerah Elohim, supaya tidak tumbuh akar pahit yang akan menyulitkanmu dan mencemari banyak orang. Akar pahit itu ya nggak damai, nggak kudus dengan semua orang, kepahitan dengan sesama, masih ada dendam ya, pikiran-pikiran yang mencurigai pada sesama, pikiran-pikiran yang akan menyulitkan dan mencemari banyak orang. Pikiran-pikiran kita, status-status sosial kita bisa bikin kita itu menjauhi seseorang kan. Dan kalau menjauhi, kita nggak bisa mengabarkan kasihnya Bapa. Kita nggak bisa sebar-sebar kepahitan, terus kita menginginkan dia itu untuk diselamatkan, nggak bisa, atau bertobat. Kemarin kita baca di titipan dibilang bahwa 100 orang akan bertobat kalau kita berperilaku sopan. Tetapi hanya 1 orang bertobat kalau kita nggak menggunakan sopan santun di dalam menarik jiwa-jiwa yang haus akan air kehidupan. Nggak akan menarik pertobatan kalau jadi 99 akan hilang. Iya. Hanya karena diri, hanya karena satu kata, diri, kecongkaan, nggak mau sopan santun ya, yang mana ngobrol harus dekat ya, melihat wajah, tapi itu ngobrol nggak mau melihat wajah, zoom, tutup kamera, blok. Gitu ya, nggak mau lihat lah, itu nggak sopan juga itu. Sopan. Padahal zoom itu dipakai seluas-luasnya untuk mendekatkan yang jauh. Nah, kalau cuma lihat akunnya doang, ya lihat sama foto aja. profil itu juga sama aja. Itulah yang mana dari hal-hal kecil itu kita harus perhatikan apakah kita itu sudah sopan atau enggak ya. Tuh. Tapi orang akan melihat, wah ini mau pamer gitu. Itu pikiran lama kita, ya kan? Wah ini open cam hanya untuk pamer. Pamer apa? Ya, pamer wajah, untuk supaya Kalau aku buka terus kamera. Jahit. Itu juga pikiran lama ya, pikiran kedengkian. Padahal di sini kita harus menggunakan pikiran damai pada setiap orang. Memperlihatkan wajah itu untuk lebih mendekatkan, ya, bukan untuk memamerkan bahwa ini loh aku selalu hadir di Zoom, atau ini loh aku ingin dipandang oleh Show up Uncle Randy. Seperti dia loh, buka kamera terus. Nggak perlu disuruh. Harus di absen lagi.
Nggak Berarti bisa, kan nggak paksa. bisa. Iya sih, aku juga ngerasain harus buka kamera ini gitu. Kayak dipaksa gitu, nggak tulus. Kan orang kalau mau buka kamera itu kan emang rindu gitu mungkin ya. Heeh. Bukan karena dipaksa untuk buka kamera. Namanya juga orang Indonesia nih. Indonesia ini memang Sungguh terleleh. sungguh terleleh dan kita Ya, juga kayak buang sampah itu. bisa tahu sejarah orang-orang. Supaya mau dipisahin harus Harus ya betul itu. Kayak buang sampah itu kalau nggak dipaksa ya mereka akan buang sembarangan terus. Iya, iya. Sampai di Ujung-ujungnya maggot. ujung-ujungnya ternyata kita diarahin untuk pelihara maggot. Aduh, ya ampun. Itu. operasi tulang. Nah, itu pelajaran tentang hari ini. Hanya satu ayat kita dalami ya. Ini levelnya bukan levelnya Josia ya. Kalau Josia cuma ditanyain aja. Ini levelnya buat Nanyain pun aku bingung harus nanyain apa sih. ya nanyanya Foto pertanyaan. satu yang ada di ayat itu. Di situ di bacaan itu yang disebut nama siapa? Ju? Yang makan di meja raja namanya siapa? Yang makan di meja raja selamanya namanya siapa? Yang lumpuh, Yang lumpuhnya namanya siapa? yang kakinya Aku tak tahu. ya siapa namanya? Krik krik. Krik krik. Meh? Boset. Iya, udah tahu. Itu cukup. Ya, mama yang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa untuk berkat pagi hari ini. Segala puji dan hormat, ucapan syukur hanya kami naikkan di hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa masih kasih kesempatan kami untuk bangun pagi, untuk menghirup udara yang segar, untuk mendengarkan kicauan burung yang sama-sama bersama-sama dengan kami memuji dan muliakan nama-Mu. Dan teristimewa kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh mendapatkan makanan rohani bagi kehidupan spiritual kami, di mana kami boleh melihat bagaimana kasihnya Daud kepada Mephiboset. Meskipun sempat Mephiboset memiliki prasangka buruk terhadap Daud, tapi Daud mengesampingkan itu dengan tetap mengasihi Mephiboset layaknya seorang anak raja. Dengan segala kekurangan Mephiboset, Daud menerimanya dan menjamunya untuk mendapatkan kebahagiaan karena boleh merasakan makan bersama raja di meja panjang raja. Dan kami juga bersyukur ya Bapak, karena Bapak begitu mengasihi kami, mengadopsi kami sebagai anak-anak-Mu, dan Bapak kasih kesempatan kami untuk boleh menikmati sajian di meja panjang Bapak. Kami boleh melihat muka dengan Bapa secara langsung. Itu yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala ketidakmampuan kami yakin dan percaya Bapa selalu campur tangan dalam setiap kehidupan kami, agar supaya apa yang kami mimpikan itu boleh menjadi kenyataan. Itu yang menjadi kerinduan kami ya Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa selalu melingkupi kehidupan kami untuk selalu bergantung kepadamu saja. Bapak yang penuh kasih, kami juga mau berdoa untuk kakak yang jauh daripada kami ya Bapak. Berkati kakak dimanapun kakak berada, di saat ia mau pergi ke kantor, melakukan setiap pekerjaan. Kiranya kakak boleh selalu melakukannya dengan segala ucapan syukur, penuh sukacita, sehingga semuanya itu boleh menjadi berkat untuk kakak dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Begitu juga kami yang ada di tempat ini ya Bapak. Berkati juga saudara-saudara kami yang jauh daripada kami, berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan yang hanya bersumber daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, kami yakin dan percaya Bapa selalu menopang dan menjaga kami hingga sampai dengan saat ini. Kami mau taruh rencana kami di bawah kaki-Mu saja ya Bapa. Seperti halnya hari persiapan ini, kami mau mempersiapkan segalanya untuk menyambut hari Sabat yang suci dengan penuh sukacita.
Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih.